Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Berjumpa kembali dengan Bapak Muhammad Mahmudin. Pada kesempatan hari ini, ya, Bapak akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam kelas 5 SD, bulan Ramadan yang indah. Dengan kompetensi dasar 3.10 memahami puasa pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Adapun pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menganalisis sunnah-sunnah puasa. Yang kedua, menganalisis hal-hal yang dapat merusak nilai pahala puasa. Dan yang ketiga adalah menganalisis orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Dan keempat adalah menyimpulkan hikmah puasa. Sunnah-sunnah puasa. Di antara sunnah-sunnah puasa adalah menyegerakan berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yazal hadza dinu zahiru ma ajjalan nasu fitro li anna yahuda wan nasoro yuakhirun. Senantiasa agama ini tampak jelas selama manusia menyegerakan buka puasa karena Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Ya, telah diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, bahwasannya dia pernah berkata, kami pernah makan sahur bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau langsung mengangkat sholat. Aku tanyakan berapa lama jarak antara azan dan sahur. Dia menjawab kira-kira sama seperti bacaan 50 ayat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah berbuka dengan yang manis. Nah, fakta dan hukum berbuka puasa dengan yang manis. Anak sekalian, tidak ada hadis yang menyebutkan agar kita berbuka dengan hal yang manis. Yang ada adalah mendahulukan berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air minum. Nah, makanan manis dapat meningkatkan kadar gula dalam tubuh yang akan mengembalikan fungsi metabolisme tubuh. Ya, sehingga tubuh menjadi lebih segar. Nah, makan manis yang dianjurkan adalah manis dari bahan alami, seperti kurma dan buah-buahan. Sedangkan makanan-makanan yang manis dengan bahan buatan berlebihan dapat memicu kegemukan dan diabetes. Nah, ya, itu. Kemudian sunnah puasa selanjutnya yaitu berdoa saat berbuka puasa. Ya, di antara doa berbuka puasa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau doa yang lain boleh. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama adalah berbohong atau dusta. Nah, jika kita berbohong atau berdusta, itu dapat mengakibatkan rusaknya pahala puasa. Yang kedua, membicarakan keburukan orang lain. Walaupun nyatanya
faktanya ada keburukan dari orang lain, kita tidak perlu menyampaikannya atau mendengarkannya. Yang ketiga, tidak menjaga pandangan dari hal yang dapat membangkitkan syahwat. Nah, jika kita sedang puasa, lebih baik di rumah atau kita itikaf di masjid atau di musola. Ya, tidak perlu jalan-jalan ke mall, ya, yang bisa mengakibatkan pandangan kita membangkitkan syahwat. Kemudian ada orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah wanita hamil atau sedang menyusui. Boleh meninggalkan puasa Ramadan. Baik karena ia khawatir terhadap kesehatan dirinya maupun khawatir terhadap kesehatan si bayi. Yang kedua adalah orang yang sakit bisa membahayakan dirinya jika berpuasa. Ya, kalau menurut dokter ada seorang pasien yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, lebih baik ikuti anjuran sang dokter. Yang ketiga adalah orang yang bersafar atau musafir. Boleh meninggalkan puasa Ramadan, baik perjalanannya sulit dan berat jika dilakukan dengan berpuasa maupun perjalanannya ringan atau berat jika dilakukan dengan berpuasa. Ya, tapi bukan di sini musafir itu pergi ke sekolah, ya bukan. Selanjutnya adalah orang yang sudah tua renta, tidak lagi mampu untuk berpuasa, ya. Misalnya kakek dan nenek kita yang sudah tua renta, yang tidak memungkinkan untuk dia berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Selanjutnya adalah hikmah puasa. Puasa mengantarkan orang menuju takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-saum, berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ya, penekanan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa setelah berpuasa. Kemudian puasa meningkatkan rasa syukur dan kepekaan sosial. Rasa lapar selama puasa menimbulkan rasa syukur atas segala rezeki yang kita dapatkan. Kemudian rasa lapar selama puasa menimbulkan rasa empati atas kelaparan orang miskin. Makanya pada saat sore hari banyak orang yang memberikan takjil atau makanan untuk berbuka puasa karena pahalanya luar biasa. Kemudian kejujuran berpuasa. Nah, salah satu hikmah dari berpuasa yaitu kejujuran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 3, dan sungguh kami menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang jujur dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, walaupun kita makan yang ngumpet, Allah Maha tahu. Kemudian Ramadan bulan atau madrasah melatih kesabaran. Ya, ini sudah pasti ya. Kita di siang hari lapar, haus, disuruh sabar. Ya, sabar. Baik sabar dalam menahan lapar dan dahaga, juga sabar dalam melawan hawa nafsu. Puasa dan kesehatan.
An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Baiklah, sampai di sini penjelasan Pak Guru ya tentang terutama hikmah puasa dan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Marilah kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih sekali perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.